Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2024, khususnya di gelombang 1 yang dibuka mulai tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober tahun 2024. Terkait beberapa persyaratan penting yang bisa menyebabkan gagal administrasi, nanti akan kita bagikan di next video ya sahabat-sahabat. Dan juga terkait dengan cara memastikan diri kita terdata database BKN atau tidak, ataupun solusinya bagi yang tidak muncul, lalu bagaimana, akan kita hadirkan di next video juga. Lalu bagaimana informasi terbarunya, dan silakan nanti ditonton video ini sampai akhir ya sahabat-sahabat, karena ada beberapa informasi penting yang akan membuat kawan-kawan berpeluang lebih besar untuk lulus administrasi maupun lulus P3K tahun 2024. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Informasi kali ini khusus kita mengulas terkait dengan solusi bagi honorer tak ada formasi atau ngecek di SSCSN tidak ada formasi di daerahnya, di kabupaten, kota maupun instansinya. Fenomena untuk formasi belum ada itu ada beberapa hal. Yang pertama, memang untuk formasi daerah tertentu atau instansi tertentu belum masuk di SSCSN atau masih tahap proses sinkronisasi. Yang kedua, memang Pemdanya tidak membuka atau instansinya tidak membuka. Lalu bagaimana untuk kawan-kawan yang sudah membuka namun tidak ada formasinya? Informasinya yaitu hari ketiga pendaftaran hari ini ya sahabat-sahabat, tanggal 3 Oktober, ternyata banyak honorer tidak ada formasinya. Bukan hanya tenaga non-ASN yang masuk database BKN, bahkan untuk honorer K2 pun demikian. Sontak ini membuat honorer K2 protes. Mereka mempertanyakan skala prioritas yang disumbar pemerintah yang ternyata tidak berdampak positif bagi mereka. Honorer K2 yang tidak punya formasi terpaksa belum bisa mendaftar di gelombang pertama ini. Melalui Ketua Perkumpulan Honorer K2 PHKDI untuk Sairuddin Anto mengimbau rekan-rekannya tidak ada formasi untuk tenang. Mereka diminta tetap mendaftar P3K sesuai arahan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CSN. Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, tetapi wajib adalah membuat akun SSCSN. Jadi dicatat di sini ya sahabat-sahabat. Jadi kawan-kawan, walaupun tidak ada formasi silakan tetap membuat akun SSCSN. Dan untuk SSCSN ini, membuat akun ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berasal dari swasta. Jadi dalam tanda kutip di sini kita terus membuat akun SSCSN walaupun tidak bisa memilih formasi. Alasannya apa? Biar data kita terus masuk di SSCSN, bahwasanya kita aktif untuk mengikuti seleksi ini ya sahabat-sahabat. Kalau tidak ada formasi maka akan masuk pada gelombang kedua, terang Sairuddin kepada CPNN Kamis 3 Oktober. Jadi kabar baiknya bagi sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini yang sampaikan oleh kawan kita ya K2I Sairuddin Anto ini betul. Kalau tidak ada formasi di gelombang pertama bisa masuk di gelombang kedua dengan catatan yang masuk Dapodik maupun yang sudah ikut PPG Prajab ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dia menambahkan pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk mengangkat 1,7 juta honorer K2 dan non-ASN database BKN. Bagi yang ada formasinya diangkat P3K penuh, sisanya tidak dapat formasi diangkat P3K paruh waktu. Tapi dengan catatan sekali lagi telah membuat akun SSCSN ya sahabat-sahabat di sini. Namun ketika Pemda punya kemampuan fiskal, statusnya diangkat penuh waktu tanpa tes. Kalau P3K paruh waktu atau penuh waktu itu berbicara tentang formasi yang tersedia tahun 2024 ini. Bagi daerah yang ada formasi jabatannya sesuai dengan nama di mana honorer K2 bekerja, maka itu sudah pasti jabatannya honorer K2 sesuai dengan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 jelasnya. Untuk mengurangi kebimbangan atas ada atau tidaknya formasi 2024, Sairuddin menyarankan honorer K2 melihat peta jabatan instansi masing-masing. Jika ada jabatan yang -1, -2, maka ada kebutuhan. Selanjutnya hitung semuanya lalu koordinasikan di BKD dan BKPSDM atau BKPSDM ya sahabat-sahabat, apakah jabatan yang minus tadi pada saat pengikutan jabatan di sistem di checklist atau tidak. Kalau di checklist, apakah bupati dari sekian banyak kota mau menerima P3K atau hanya sebagai ataupun tidak ada, terangnya. Koordinator wilayah BHK2I Provinsi Kalimantan Tengah Tri Julianto mengingatkan seluruh honorer untuk mendaftar dan wajib tes. Bila tidak ada formasinya tetap wajib daftar atau membuat akun SSCSN. Perlu digarisbawahi, wajib mendaftar di sini adalah membuat akun SSCSN. Jangan sampai malah merugi karena dianggap tidak ikut pendaftaran P3K 2024. Peluang perubahan status di tahun ini bila tidak mendaftar akan ditinggal. Harapan perubahan status akan tidak ada lagi, katanya. Dia mengingatkan dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang diakui hanya ASN, P3K dan PNS. Nah, P3K ini ada sistem paruh waktu dan penuh waktu.
Jadi jangan sampai ketinggalan momentum seleksi P3K 2024 karena ini kesempatan terakhir untuk honorer mengubah nasibnya menjadi ASN. Lalu apa kesimpulan dari informasi pada video kali ini? Yang pertama, bagi sahabat-sahabat yang tidak ada formasinya, itu bisa jadi dua hal. Yang pertama, memang instansi atau lembaga yang mau dilamar itu masih input formasi ke dalam sistem SSSN. Yang kedua, memang kalau tidak ada, berarti sahabat-sahabat memang belum ada formasi yang dibuka. Lalu bagaimana solusi dari keduanya? Tenang, karena sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU ASN tahun 2023 ada P3K paruh dan penuh. Jadi sahabat-sahabat wajib membuat akun SSSN walaupun tidak ada formasi. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat. Terus ikuti informasi terbaru dari kami. Ada kurangnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.